Innal hamdalillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah telah mengingatkan dalam kitabnya, kekal ditilawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, patuh dan tunduklah hanya kepada Allah, satu-satunya pencipta semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita manusia sebagai makhluk. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain Allah juga mengingatkan, qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah, satu-satunya pencipta segala sesuatunya, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki dan perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah, patuhlah hanya kepada Allah, dan ucapkan kalimat yang benar, dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga Allah juga mengingatkan, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah, dan ucapkanlah kalimat yang benar. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu, seluruh umat Islam juga faham bahwasanya rujukan pertama umat Islam dan utama adalah kitabullah Al-Quran. Wa khairu hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk dalam ini kehidupan setiap muslim, terutama dalam ibadah setelah Al-Quran, adalah petunjuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan yang tidak punya rujukan wahyu Al-Quran dan sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, karena ibadah yang tidak punya rujukan dikenal dengan perbuatan dalam agama. Wa nabidatin dhalalah, perbuatan itu bisa membawa pelakunya pada keliruan wa dalalah finnar, dan sesungguhnya keliruan akan membawa pelakunya pada kesesatan atau neraka. Saudaraku seiman, apa yang saya bacakan tadi dikenal dengan khutbah hajah. Guru kita dan kiai kita serta panutan semua umat manusia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah melewatkan momen-momen penting, baik itu khutbah Jumat, khutbah 2 hari raya, Adha dan Fitri, dan juga momen-momen mengutus pasukan, kecuali beliau selalu membuka ceramahnya, nasihatnya dengan khutbah hajah. 3 ayat penting untuk patuh dan tunduk kepada Allah, dan bagaimana umat Islam berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dalam setiap lini kehidupan mereka. Izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan bencana dan hikmahnya. Saudaraku seiman, kita sebagai warga Indonesia, masyarakat Indonesia, dikagetkan dan terlihat depan mata kita, bahkan menjadi informasi dunia. Terjadi tsunami Aceh yang sangat menghebohkan dunia. Terjadi longsor, dan juga terjadi beberapa banjir di beberapa daerah yang lain. Kalau yang terbaru mungkin terjadi di Lombok, kemudian Bali, dan sekarang sudah dekat sekali dengan kita di Jakarta ini, daerah Banten. Pertanyaan kecil teman-teman sekalian, apakah kita sebagai seorang muslim tidak coba menggali apa hikmah dari kejadian seperti ini?
Apakah kejadian yang memakan korban manusia begitu banyak? Kerugian harta, hancurnya bangunan, kendaraan, banyaknya anak-anak yang menjadi yatim, perempuan yang menjadi janda, dan berapa banyak yang harus dikeluarkan lagi anggaran dari pemerintah, sumbangan dari masyarakat untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Ini hal-hal yang harus sadar atau kita sadari teman-teman. Kalau seandainya itu hanya sekedar terjadi gelas yang jatuh dari tangan kita, atau mungkin ban motor kita yang kempes atau ban mobil kita, mungkin masih lebih ringan. Tapi tsunami, longsor, banjir, dan depan mata tidak bisa orang melarikan diri pada saat tertimpa itu. Apakah ini bukan sebuah pelajaran? Ini bukan bioskop film yang hanya dibuat dan rekayasa ceritanya. Fenomena alam. Mari kita gali lebih dalam teman-teman sekalian bagaimana Al-Quran dan Sunnah memberikan gambaran kepada kita tentang fenomena seperti ini. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan banyak sekali bahwasanya Allah tidak akan pernah menghancurkan sebuah negeri, mendatangkan bencana tanpa sebab. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan semua itu justru karena ada sebab-sebab yang harus kita pelajari dan kita renungi. Ayat yang pertama, saudaraku seiman, Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasula yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Garis bawahi kalimat terakhir Allah di sini, zalimun. Artinya, dan ketahuilah hai Muhammad, dan beritakan kepada semua orang yang kau jangkau untuk diberitakan dari kalangan manusia, bahwasanya Tuhanmu tidak akan pernah menghancurkan, membinasakan sebuah kota, desa, negeri sampai ia atau Allah mengutus padanya rasul atau penyampai berita bahwasanya ini haram, ini halal, ini perintah Allah, ini larangannya, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat kami, dan kami tidak akan pernah menghancurkan sebuah negeri kecuali penduduknya dalam keadaan berbuat zalim. Makna zalim di sini kata ulama tafsir adalah melanggar maksiat dan terus-menerus dalam pelanggaran tersebut. Di dalam ayat lain, surah Al-Hijr, surah nomor 15 ayat 4, Allah pun berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Ketahuilah, tidak akan pernah kami binasakan satu negeri, datangkan bencana yang merata, kecuali memang telah sampai kepada mereka berita penting dari kami. Juga dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 117, bertubi-tubi Allah ingatkan kalau Allah tidak akan datangkan bencana kecuali kan ada pelanggaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Beritakan hai Muhammad kepada seluruh manusia yang kau temui, termasuk pengikutmu, Tuhanmu tidak akan pernah membinasakan satu negeri sementara penduduknya berbuat kebaikan. Saudaraku seiman, kalau terjadi bencana, bukankah kebanyakan saudara kita hanya sekedar berpikir bagaimana menyelamatkan dirinya saja? Hanya bagaimana dia sembunyi di bawah tenda, menunggu sesuap makanan, menunggu pakaian-pakaian bekas. Tapi mereka setelah selesai itu semua, datanglah pemerintah kembali memperbaiki infrastruktur yang ada, datanglah sumbangan-sumbangan, mereka kembali ke rumah-rumah mereka dan kembali kepada kebiasaan dan maksiat yang sama. Inilah yang menyebabkan saudaraku seiman terulang dan terulang bencana tersebut. Di dalam sebuah hadis yang perlu kita renungi teman-teman sekalian, disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la taqumus sa'a hatta yamshi ar-rajulani ila al-amri ya'malanihi fayamsakh ahaduhuma qiradan aw khinziran fala yamna alladhi naja minhuma ma ra'a li sahibihi ay yamdiya ila sya'nihi dhalika hatta yaqdiya syahwata. Tidak akan terjadi kiamat, kata Abu Hurairah anhu, ini penyampaian dari hadis yang diambil dari Nabi SAW. Tidak akan terjadi kiamat sampai dua orang yang bersama-sama jalan ingin menyelesaikan hajatnya, mencurikah, menipukah, berzinakah, kemudian salah satunya Allah ubah baik menjadi kerah, Allah kutuk, atau menjadi babi. Tetapi uniknya yang satu yang sempat selamat tidak mengambil pelajaran dari yang terjadi pada temannya. Dia malah tetap jalan melanjutkan syahwatnya.
Lalu kata Abu Hurairah masih lanjutannya, wa hatta yamshi rajulani ilal amr ya'malanihi, dan sampai juga terjadi dua orang laki-laki yang berjalan, dua-duanya ingin melampiaskan syahwatnya pada yang haram, zina kah, menipu kah, mencuri kah, atau yang sejenisnya. Fayakhsifu ahaduhuma, lalu salah satunya ditenggelamkan ke dalam bumi oleh Allah. Fala yamna alladhi naja minhuma ma ra'a bi sahibihi ay yamshiya li sya'nihi dzalik. Tetapi sayangnya temannya yang selamat dari tenggelam itu, longsor kah, badai kah, atau tenggelamnya dengan tsunami kah, dia tidak menahan dirinya untuk melampiaskan hajatnya hatta yakdiya syahwatahu min, bahkan bisa saja dia melampiaskan syahwatnya pada temannya yang tenggelam itu. Saudaraku seiman, banyak orang yang tenggelam di depan mata, justru malah temannya datang mengambil jam tangannya, mengambil handphonenya, terjadi penjarahan. Bukan ambil pelajaran dari hukuman itu, malah terbalik melakukan kemaksiatan yang lagi. Ini semua tanda-tanda hari kiamat. Juga disebutkan oleh Malik bin Dinar rahimahullah, seorang ulama tabi'in, balagani anna rihan takunu fi akhir zaman wa dhulm fayabzi an-nasu ila ulama'ihim fayidunhum kad masakhu. Telah sampai kepada kami informasi dari para sahabat Nabi bahwasanya nanti akan datang di akhir zaman bencana yang datang, kegelapan, kehancuran, kebinasaan. Lalu orang-orang coba lari mencari ulama-ulama mereka, tapi mereka menemukan ulama mereka juga sudah dibinasakan sama Allah. Saudaraku seiman, mungkin muncul di benak kita masing-masing, kenapa kita yang disiksa oleh Allah? Bukankah kita umat Islam? Kenapa Aceh yang kena tsunami? Mayoritasnya Muslim. Kenapa Indonesia yang kena bencana? Mayoritasnya Muslim. Apa masalahnya? Maka jawabannya renungi hadis-hadis ini teman-teman. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum pelanggar-pelanggar tanpa melihat dia Muslim atau dia kafir. Justru kalau anda Muslim, anda sudah faham Al-Quran dan Sunnah, mana halal, mana haram, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, azab lebih dekat pada kita. Dengarkan hadis Nabi SAW, bagaimana Nabi menyampaikan kalau memang dari umat ini akan terjadi penyiksaan justru karena pelanggaran mereka. Hadis yang pertama teman-teman sekalian, kata baginda Nabi SAW, tamsahu ta'ifatum min ummati, nanti akan datang umatku dikutuk oleh Allah, kiradatan wa ta'ifatan khanazir, dikutuk, diubah wujudnya menjadi monyet ataupun jadi kerang. Wa yukhsafu bi ta'ifah, ada juga di antara umatku, bukan orang kafir, umatku akan ditenggelamkan ke dalam bumi. Wa yursal ala ta'ifatin ar-rihul akim, dan ada di antara mereka yang dihantam dengan badai-badai yang besar. Kenapa sebabnya? Kenapa umat Islam? Lalu kata Nabi SAW, bi annahum syaribul khamr. Permasalahan pertama mereka adalah mereka rame-rame mengkonsumsi khamr. Khamr teman-teman bukan cuma minuman beralkohol, semua yang bisa memindahkan akal manusia dari normalnya namanya khamr. Makanya ulama fikih memberikan definisi khamr adalah kullu ma yukhammirul akal, semua yang membuat akal keluar dari jalur normalnya. Makanya narkotika pun masuk dalam khamr. Sekarang jadi peredaran, jadi tempat-tempat yang luar biasa, tempat orang mengkonsumsi, bisa mendapatkannya, bisa menjualnya, bisa segala macam hal. Tersebar khamr, penyebab pertama. Yang kedua, walabisul harir, dan para kaum laki-laki mereka berlumba-lumba menggunakan sutra. Teman-teman sekalian, mohon maaf saya menyampaikan ini. Sutra ini dianggap sebagai pakaian orang kaya, dan kalau sudah kaya seperti tidak pantas kalau tidak pakai sutra. Dengarkan baik-baik saudaraku muslim. Nabi SAW pernah mengangkat benda di tangan kanannya, tepatnya emas. Lalu beliau mengangkat sutra di tangan kirinya sambil mengatakan, inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati. Dua benda ini haram bagi laki-laki umatku. Teman-teman sekalian, larangan Nabi SAW jelas. Bahkan kata Nabi SAW, man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Siapa di antara kaum laki-laki umatku menggunakan sutra di dunia, dia tidak akan pakai sutra nanti di surga. Pakaian orang di surga adalah sutra. Ini ancaman yang kedua. Yang ketiga teman-teman, wattakhadul kiyan, dan kemudian mereka sibuk mengurus para penyanyi-penyanyi. Bisa berarti kian penyanyi laki-laki atau kayinat penyanyi-penyanyi perempuan yang sengaja menyebarkan lagu-lagu cinta, pemaksiatan, mengajak pada dosa. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, wadarabu bizzufuf, dan mereka bidufuf. Wadarabu bidufuf artinya mereka sibuk menggunakan alat-alat musik.
Di dalam hadis yang lain yang mirip serupa dengan ini kata Nabi SAW, ini hadis yang kedua, yakunu fi ummati khasfun wa maskhun wa qadhf. Nanti di umatku ini akan tersebar luas, ada kutukan, ada tenggelam ke bumi, dan ada penghancuran dengan badai. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, wa hum yaquluna la ilaha illallah. Wahai Rasulullah, istri Nabi bertanya Ummu Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, apakah mereka kena semua itu, bencana, gempa, longsor, badai air sekarang ya seperti tsunami, apakah mereka kena sementara mereka mengucapkan la ilaha illallah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW menjawab, idza dhaharal kayyinat, kalau sudah tersebar di tengah-tengah umatku ini kayyinat. Apa itu kayyinat? Ibnu Hajar berkata, al-mughanniyat, para wanita yang terbuka auratnya lalu menyanyi di depan para laki-laki. Lalu kata Nabi SAW, wa dhahara zina, tersebar zina. Dan zina ini teman-teman, Allah bilang dalam ayat yang lain, wala taqrabuz zina, jangan dekatin zina. Dan zina sekarang diubah namanya. Kata Nabi SAW, nanti menjelang hari kiamat akan diubah namanya zina dan khamr. Sekarang kita namakan hiburan. Orang ke diskotik, gelap-gelap, maka khamr sangat dekat dengan itu, dan khamr sangat dekat dengan perzinahan. Lalu dibahasakan dengan hiburan. Di sini sudah disebutkan oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu penyebabnya. Kemudian selanjutnya dikatakan wasyuribatil khamr, dan diminumlah khamr-khamr, walubisal harir, dan kemudian dipakailah sutra-sutra. Kata Nabi SAW, kana dzak inda dzak, kalau itu terjadi pasti terjadi juga pada umatku. Yang ketiga teman-teman, kata Nabi SAW, idza amilat ummati 15 khaslah, kalau umatku sudah melakukan 15 perkara, halla bihim al-bala, pasti nanti akan merata bala atau cobaan dan bencana pada mereka. Qila ya Rasulullah, wa ma hunna? Para sahabat mengatakan, ya utusan Allah, apa 15 perkara itu? Kata Nabi SAW, idza kana al-magnama dula. Kasus pertama itu adalah kalau pendapatan negara sudah disalahgunakan. Yang kedua, wal amanatu magnama, dan kalau amanah sudah dijadikan sebagai sumber pendapatan, sudah hilang di benak seorang muslim bagaimana dia bersifat sosial, bagaimana dia membantu saudaranya muslim dengan mengejar pahala, tapi semuanya harus ada pendapatan. Tidak ada namanya membantu dengan cara sosial. Amanah sudah dijadikan sebagai pendapatan. Selanjutnya waz zakatu magrama, zakat dijadikan sebagai sumber hutang. Jadi akhirnya zakat yang dia diberikan kepada orang-orang tertentu malah dijadikan utang oleh orang-orang kaya. Selanjutnya wa ata'ar rajulu zaujatah, dan suami-suami sudah mulai tunduk dengan para istri-istri mereka, walaupun itu haram tetap dia patuhi istrinya sementara Allah mengharamkannya. Wa akka ummah, sampai pada tingkat dia durhaka dengan ibunya. Wa barra sadiqahu, dan juga pada saat itu terjadilah orang-orang sangat setia dengan teman-temannya atau sahabatnya. Wa jafa abah, dan dia cuekin ayahnya. Wartafa'atil aswat fil masajid, mulailah masjid digunakan untuk mengangkat suara-suara selain ibadah kepada Allah. Wa kana zaimul qaum ardzaluhum, juga masuk dalamnya adalah kalau satu kaum sudah dipimpin oleh orang yang terbodoh di antara mereka. Wa akramur rajuli makhafata syarrah, dan muncullah orang-orang yang dihormati justru karena ketakutan saja, bukan karena kualitasnya. Jadi secara kualitas sudah hilang, ini hanya karena ketakutan masyarakat, maka terjadilah kepatuhan. Wa syuribatil khamr, dan diminumlah khamr. Wa lubisatil harir, digunakanlah sutra-sutra. Wa tukhidatil kiyan, dan para penyanyi menjadi idola dan rujukan. Wa la'ana akhir hadil umma awwalaha, lalu umat ini yang di akhir zaman sibuk melaknat dan menyala-nyalakan umat-umat yang pertama, maksudnya para sahabat Nabi. Ya, mungkin kita sudah tahu sama-sama ada sebagian kelompok yang mengaku Islam sengaja menghina-hina para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim yang mestinya jadi rujukan. Maka kata Nabi SAW, fayartaqibu inda dzalik, maka pada saat itu mereka akan ditimpa rihan hamra, akan datang pada mereka badai yang membawa kemerahan. Sebagian ulama mengatakan badai pasirnya merah, atau mungkin badai yang mendatangkan kebakaran. Wa khasfan, dan mereka dikutuk. Wa khasfan, itu ditenggelamkan di bumi. Wa maskhan, diubah atau dikutuk. Saudaraku seiman, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan peringatan termasuk guntur, petir, apa saja ya yang sering mungkin kita lihat fenomena alam yang manusia tidak bisa melarangnya atau menjangkaunya, gitu kan. Itu semua sebagai peringatan.
Ini ayat Al-Quran. Saya dari tadi sebutkan qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Perhatikan, ini kekal ditilawahkan hari kiamat. Bapak-bapak nanti sebentar kalau mau berjumat bisa buka surah Isra, surah nomor 17 ayat 59. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursil bil ayati illa takhwifa. Kami tidak pernah datangkan tanda-tanda dari kami kecuali untuk menakut-nakuti supaya mereka takut. Juga dalam surah yang lain At-Taubah surah nomor 9 ayat 126 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun. Tidakkah mereka itu manusia itu melihat setiap tahunnya kami uji mereka setahun sekali sampai 2 kali, baik di badan mereka dengan penyakit, baik ributnya rumah tangganya, baik keseleo, baik apa saja masalah, atau mungkin masalah lebih umum semuanya kena masyarakat. Kami uji mereka setiap tahun sekali atau sampai 2 kali agar mereka bertobat dan mereka kembali, tapi sayangnya mereka tidak mengambil pelajaran itu. Juga dalam surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 43 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Andai saja pada saat datang peringatan-peringatan dari kami lalu mereka tunduk dan mereka kembali ke jalan kami, itu akan menyelamatkan mereka. Tetapi sayangnya kata Allah, hati mereka keras dan syaitan menghiasi amal-amal mereka terhadap apa yang mereka lakukan itu. Saudaraku seiman, Allah subhanahu wa ta'ala kalau menghancurkan kaum itu nggak ada yang bisa selamat. Bukan kita tonton di TV kemarin kejadian tsunami, ada yang lagi duduk di pinggir pantai makan, ada yang lagi ngobrol, ada yang lagi setir mobil. Banyak yang saya temukan waktu kemarin kejadian Palu di Makassar, kami sempat ke sana, yang saya temui mereka mengatakan lagi duduk sama istrinya, ada yang lagi ngobrol, ada yang lagi telepon, tanpa sadar gempa datang hancur semuanya. Tidak ada kesempatan untuk lari. Jangan kita menganggap bahwasanya kita bisa melarikan diri, teman-teman sekalian. Kalau hukuman Allah sudah datang berbahaya. Apalagi kalau anda dasarnya tahu hukum dan anda tidak ingatkan orang lain. Renungi hadis Bukhari. Nabi SAW mengatakan, pernah satu kali Allah utus Jibril untuk menghancurkan satu negeri. Lalu Jibril berkata, ya Allah, sesungguhnya di negeri itu ada hambamu fulan, ada orang soleh di situ. Lalu Allah SWT mengatakan kepada Jibril, mulai siksaan dari dia, karena dia tidak pernah menyuruh kepada kebaikan, tidak pernah melarang dari kemungkaran. Kita faham, berhentikan orang, teman-teman sekalian. Dan ada juga hadis Bukhari, kata Nabi SAW, perumpamaan kalian dengan orang yang berbuat kesalahan ini. Mimbar-mimbar ini berfungsi, teman-teman, untuk menasihatin umat. Maafkan kalau saya harus membahasakan ini. Dan juga teman-teman dai-dai yang lain, para ulama yang lain, para kiai yang harus bisa menyampaikan kepada umat. Karena kalau tidak amar ma'ruf nahi mungkar akan merata semuanya. Kata Nabi SAW, perumpamaan kalian dengan orang-orang yang berbuat mungkar seperti orang yang di atas satu bahtera. Kalian ada di atas, mereka ada di bawah. Setiap kali mereka mau ambil air, mereka harus naik ke atas. Kalau di kantor, di instansi, di sebuah rumah, di komplek perumahan, di sebuah negara, ada orang-orang yang taat kepada Allah, selalu ingatkan, ini gak boleh loh, haram, ini harus dikerjakan loh. Maka ini mengganggu orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Perumpamannya, orang soleh ada di atas kapal, orang yang fasik ada di bawah. Mereka setiap mau ambil air, mau aktivitas, mereka harus naik ke atas. Maka mereka ambil inisiatif. Mereka bilang, daripada setiap kali kita mau ambil air naik ke atas, lewatin orang-orang soleh itu, kita jebolin aja kapal dari bawah, buat lubang, maka akan masuk air. Kata Nabi SAW, kalau kalian biarkan mereka menjebol itu, maka kalian akan tenggelam semuanya. Teman-teman, kalau azabnya Allah datang, semuanya kena. Maka jangan tunggu itu terjadi, saudaraku seiman. Aku qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah dan mengajak jemaah untuk istighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Beristighfarlah kepadanya karena dia Maha menerima taubat hamba-hambanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita berdoa, teman-teman sekalian, izinkan saya menyampaikan sebuah pesan, dan ini hanya pendek saja. Pernah sekali ada seseorang yang masuk bersama temannya ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketemu sama Aisyah radhiyallahu anha. Dan subhanallah, yang ditanya adalah, wahai ummul mukminin, beritakan kepada kami yang Anda tahu tentang gempa secara khusus. Maka berkata Aisyah, kalau mereka sudah menghalalkan zina, mereka menghalalkan minuman keras, mereka mulai memukul alat-alat musik, maka mulailah Allah cemburu di langitnya sana. Kemudian Allah mengatakan kepada bumi, goncangkanlah dirimu. Lalu kemudian kalau mereka tobat, mereka kaget, mereka kembali ke jalan Allah, maka akan aman. Tapi kalau mereka tidak kembali, maka akan dihancurkan oleh Allah SWT dengan gempa tersebut. Juga teman-teman sekalian, disebutkan
bahwasanya Mahlab berkata rahimahullah, kelihatannya gempa-gempa, tsunami kalau kita sekarang dan segala macam ini adalah peringatan keras dari Allah. Dan Allah mengatakan dalam surah Isra ayat 59, "Wa man nursil bil ayati illa takhwifa." Kami enggak berikan tanda-tanda kecuali untuk peringatan bagi mereka dan menakut-nakuti mereka. Sampai Nabi SAW mengatakan sebagai penutup dalam khutbah kita ini, innahu, tentang masalah guntur ya, suara guntur yang menggelegar, innahu wa'idun syahid li ahlil ard. Hadis ini riwayat Bukhari. Sesungguhnya guntur yang keras pun bergelegar itu adalah peringatan keras dari Allah sebelum datang adab-adab yang besar. Ingat teman-teman sekalian, sebelum datang siksa besar pasti Allah datangkan siksa-siksa kecil. Kalau kita abaikan maka terjadi yang besar. Sebelum anda berzina, pada saat mau selingkuh, naudzubillah, Allah buat pasangan kita tahu, ditelepon, peringatan dari Allah, muncul rasa takut, tetap ngotot ke hotel, maka Allah buat kita ketahuan oleh tetangga, dilihat oleh teman, tetap lakukan, datang polisi gerebek. Kalau tidak maupun Allah bisa mendatangkan gempa, rubuh hotel tersebut lalu dipermalukan, wa naudzubillah. Maka hati-hati teman-teman, sadarlah, orang yang cerdas sampai peringatan di kupingnya diambil sebagai pelajaran, dan orang yang tidak cerdas justru orang yang mengabaikan, menganggap oh begitu saja ya, maka akan datang peringatan yang lebih keras lagi. Kalau lisan tidak bisa mengingatkan, maka akan datang hukuman untuk menyiksa fisik seseorang sehingga dia baru sadar jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hadirkan hadirin fikiran kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari Jumat bahwasanya hari ini adalah hari mustajab doa. Ada dua riwayat. Yang pertama adalah hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang muslim yang berdoa pada saat khatib sedang duduk di khutbah kedua sampai diiqamahkan salat kecuali akan diijabah oleh Allah. Dan ini waktu mustajab. Makanya semua khatib berdoa di khutbah kedua. Dan yang kedua riwayat An-Nasa'i, di mana Nabi SAW mengatakan Jumat ada 12 waktu, maksudnya 12 jam dari subuh sampai maghrib. Tidak ada seorang muslim berdoa di waktu-waktu ini kecuali diijabah sama Allah. Dan perbanyak doa selepas asar sampai maghrib. Walaupun semua mustajab, tapi ini waktu-waktu yang lebih diprioritaskan sekarang dan juga habis asar nantinya. Mari kita hadirkan hati kita untuk berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah ijabah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta. Kami sangat yakin Engkau melihat kami karena sifat-Mu adalah maha melihat. Engkau mendengar kami karena Engkau maha mendengar. Dan Engkau mengetahui semua yang di fikiran kami, di hati kami, dan apa yang kami rencanakan dan belum kami rencanakan, karena Engkau maha mengetahui. Kami memuji ya Allah sampai Engkau ridho dan sampai Engkau menerima semua puji-pujian kami. Dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusan-Mu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Engkau perintahkan kepada kami. Ya Allah, kami tidak berkumpul di salah satu rumah-Mu ini kecuali karena ingin menjalankan kewajiban yang telah Engkau perintahkan. Maka kami memohon kepada-Mu, terimalah seluruh amal soleh yang pernah kami kerjakan, sunnah ataupun wajib, kami ikhlas ataupun kurang ikhlas yang sedang kami kerjakan dan yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti. Ya Allah, semua dosa yang kami pernah lakukan, besar ataupun kecil, sengaja tidak sengaja, samar ataupun nyata, juga kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, maka maafkanlah ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, berkahilah negeri kami ini, jadikan negeri Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Angkat perselisihan di antara mereka dan kembalikan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya Allah, lunasilah utang negara kami ini, bukalah berkahnya dari seluruh penjuruhnya, dan berikanlah kepada kami pemimpin muslim yang baik, yang adil, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan sebarluaskanlah keadilan dan kemakmuran di negeri kami, dan jadikan negeri Indonesia sebagai contoh bagi negara-negara yang lain. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Cina, dimanapun yang sedang tertindas. Ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, dan juga ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya jazakallahu khairan sallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sadarilah saudaraku, Allah selalu menyuruh kita berbuat kebaikan dan keadilan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah larang perbuatan mungkar, keji dan maksiat. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum. Ingatlah selalu kepada Allah, Allah ingat kepada kalian. Washkuru 'ala ni'ami yazidkum. Syukuri nikmatnya, dia pasti akan tambah. Wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah